paling action. Assalamualaikum Sedukia, balik lagi di channel IM Media bareng Imawatia ya. Oke, kali ini kita akan lanjutin Q&A yang kedua karena kemarin banyak banget yang udah request buat lanjutin Q&A. Kita mau lanjut Q&A kedua. Sebelum kita lanjut ke Q&A kedua, jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share ya video ini. Oh ya, sebelumnya kita akan Q&A bareng dua Imawan terbaik kita dari PCM Kota Salatiga. Ya, di sini ada Imawan Anif dan Imawan Fatan Jelani. Halo. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Kalian mau nyapa dulu nggak teman-teman yang ada di rumah? Halo kawan-kawan, gimana kabar selama pandemi ini kawan? Kayaknya kok pada betah banget di rumah gitu kan. Semoga cepatlah balik ke sini gitu karena kita banyak agenda. Kita rindu. Salam rindu buatmu di sana. Agenda ngopi bareng. Mau siapa lagi? Cukup. Oke. Cukup promosi aja. Sebelumnya kasih pengantar dulu tentang IMM, tentang organisasi kayak gitu buat teman-teman di rumah biar tahu IMM itu apa. Kasih pengantar dulu ya, siapa yang mau ngasih? Monggo bidang kader aja lah. Ya langsung saja, IMM adalah organisasi. Organisasi tentunya di dalamnya adalah organisasi mahasiswa, bukan organisasi masyarakat ya, tentunya ya, organisasi mahasiswa. Nah di dalam IMM itu ada berbagai bidang, terutama ada bidang kader, ada bidang organisasi, bidang seni budaya dan lain sebagainya, bidang kemasyarakatan atau humanitas, religiositas, medcom, BO sudah tadi ya, olahraga itu ya. Nah itu tersatu padu di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada tambahan lagi nggak, Mas Anip? Kalau IMM itu semacam wadah gitu ya, wadah. Gimana caranya kawan-kawan itu berproses di sini? Yang di sini kumpulan mahasiswa yang kita jadikan satu di sebuah organisasi. Kita namain, nggak kita namain, tapi memang dari pusat itu IMM, dari founding father kita. Lah nantinya di IMM itu kita habis berproses. Apa yang kita dapatkan untuk kita munculkan di masyarakat secara luas. Jadi percuma ketika kita berorganisasi cuman hanya ikut-ikutan. Kita di sini gabung kegiatan cuman ikut, habis pulang kita hilang semua, itu percuma gitu kan. Karena IMM itu mencetak bagaimana nantinya kader-kader IMM rasa humanitasnya itu semakin tinggi di masyarakat. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Walaupun di situ ada religiositas, ada intelektualitas, tapi nanti goalnya tetap di humanitas, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke Q&A ya. Yang pertama nih untuk Mas Anif ya. Ya boleh. Ini aduh biasa Gimana? kader-kader baper. Tanya perihal rasa apakah harus disampaikan atau disimpan katanya. Buset, ini tentang perasaan banget gitu kan. Rasa tentang apa ini? Rasa cinta, rasa senang, rasa benci. Ya nggak tahu ya semuanya. Berarti secara umum gitu. Secara umum gitu ya. Rasa cinta aja kali ya. Rasa senang. Kalau menurutku rasa itu harus diungkapkan. Kenapa? Karena yang pertama, misalkan kita suka seseorang, kalau kita nggak mengungkapkan, itu mana ada orang tahu sih ketika hanya orang diam-diam tok. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bakalan menyiksa kita sendiri. Kita merasa misalkan suka kepada seseorang gitu kan. Habis itu dia lebih dekat sama orang lain. Rasa yang kita punya akan bergejolak, akan memunculkan emosi seperti itu. Mungkin alangkah lebih baiknya diungkapkan. Berarti Disampaikan. Walaupun nanti endingnya, ya itu kalau endingnya kan tergantung yang apa namanya ya, yang memberikan rasa itu. Seperti itu. Berarti entah nanti dia mau menerima rasa kita atau enggak, terserah, yang penting kita terserah, udah ngomong gitu ya. Yang penting kita udah ngomong. Oke. Berarti jangan sampai nyesel gitu ya. Jangan sampai nyesel di belakang. Ya ampun, ini langsung ke situ ya. Aduh, biasalah kalau yang namanya organisasi gitu ya. Kita kumpul antara cowok sama cewek itu pasti ada kayak gitulah. Sedikit banyak ya. Lanjut. Ini untuk Imawan Fatan ya. Bagaimana sih cara mengkader tapi jangan memberi luka? Waduh. Gimana? Kan Anda bidang kader. Emang apa nama kader gimana sih? Memberi luka. Memberi luka, Bo. Aduh, ini kader baper ya. Kader baper ya. Berarti itu yang tanya udah berpengalaman. Iya, mungkin. Luka terhadap kader itu. Iya. Gimana? Betul. Jangan-jangan
bidang kader yang sebelumnya mungkin ya. Sebelumnya siapa? Sebelumnya aku. Ayo gimana? Ya kalau menurutku sih kalau mengkader itu ya tergantung karakter bidang kadernya masing-masing ya. Karakter itu berbeda-beda. Jadi bidang kader tahun ini nanti arahnya kemana, bergerak atau aktivitasnya untuk mengkader kader-kader yang baru masuk misalnya itu seperti apa kan beda-beda. Terus ada juga yang mengkader lewat mungkin bucin gitu ya, mungkin membaperi anak-anak maba kemudian diajak masuk itu juga bisa. Tapi saranku ketika kita ingin mengkader atau merekrut seorang anggota untuk kita ajak berjuang, ya bolehlah dengan membaperi itu boleh. Tapi perlu kita ketahui ketika ada rasa di situ kemudian ada harapan yang lebih di situ, kita harus siap-siap atau antisipasi. Ada jurus situ. Oh iya, jurus situ. Ada ya pokoknya antisipasi untuk menyiapkan jurus agar dia itu tidak enggak berharap banget sama kita, kemudian ketika dia sudah berharap dia ya pergi. Oh no, ya betul, tidak pergi. Tidak pergi. Agar dia tidak Gitu. pergi. Berarti gimana? Eh? Berarti ada antisipasinya gitu Iya, ya. ada antisipasinya. Iya, antisipasinya. Dan cara antisipasinya ingin tahu seperti apa? Kader baper Ya dikasih banget. pemahaman Ini kader. tentang baper dan tentang cinta sama dia. Baper banget gitu kan. Berarti nanti adain kajian ya bidang RPK, Iya. adain kajian. Bukannya dulu udah pernah ya? Kajian Cinta tentang udah. cinta ya? Udah. Jadi menurut tuh gini loh, bidang kader mau nggak mau itu harus deket gitu kan sama semua kader, entah itu Imawati, entah itu Imawan gitu kan. Ada beberapa macam yang memang kita menyesuaikan tipikal orang-orang gitu kan teman-teman. Ada yang suka ngopi ya, ayo kita ngopi bareng. Ada yang suka musik, kita gabung sama teman-teman musik. Kalau yang cewek ada yang munca ya suka munca gitu kan. Beda-beda. Kalau yang cewek kan biasanya jarang gitu kan diajak ngopi, jarang diajak musikan, ngumpul sama teman-teman karena kita seringnya malam gitu kan. Itu juga jarang. Otomatis mau nggak mau kita ngechat gitu kan. Mau nggak mau gimana cara kita menyesuaikan, menyatukan emosi teman-teman gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus deket. Berarti Imawatinya ya salah. Lah kalau kita deket sama teman-teman sebagai bidang kader misalkan, Salah banget. itu disalahartikan menjadi rasa cinta, aduh ya itu kacau banget gitu kan. Iya. Berarti nggak usah kegeeran dulu gitu ya. Jangan kegeeran gitu kan. Perhatian belum tentu sayang gitu ya. Nah, karena memang tugas bidang kader kan seperti itu. campur Dia harus apa ya, masuk kepada diri teman-teman gitu kan. Oke, fake udah berarti kalau jadi Imawati gitu nggak usah, Iya, ya. nggak usah nggak usah kepedean dulu ya. Kalau dia tuh suka sama ngapain sih dia ngecek-ngecek gitu kan? Nggak usah berpikiran yang macam-macam dan berlebihan. Makanya bidang kader harus gaplek. Kalau nggak dia nembak duluan kali ya. Biasanya sih yang cewek gitu kan kalau misalnya bidang kadernya cowok. Ya, lanjut. Kalau bidang kadernya cewek. Pernah nggak mengalami titik terbawah di IMM dan bagaimana bangkitnya? Dan apakah Imawan benar untuk Imawati? Gimana? Ulangi. Milo jadi ada dua pertanyaan. Pernah nggak mengalami titik terbawah di IMM dan bagaimana bangkitnya? Oh gitu. Ya, Kalau Mas Fatan dulu kali ya. Apa aku dulu? ya salah satu nggak apa-apa. Ayo dua. Kalau titik terbawah pernah gitu ya. Ya kalau mungkin dulu lah waktu di komisariat gitu kan, waktu dari dulu awan merintis gitu kan, merintis salah satu komisariat di mana komisariat itu hanya 7 orang, kita jarang ngumpul, yang ngumpul paling di sekre gitu kan, nggak ada pembina, nggak ada senior. Ya itulah titik terendah kita. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu cerita itu gitu kan, yang akhirnya kita pun sampai sekarang udah berdiri. Kalau untuk satunya apa tadi? Oh ya, caranya bangkit gimana? Oh, caranya bangkit gitu ya. Ya kita gabung sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan komisariat lain, gabung By the sama. way, komisariatnya apa? Imawan. Kalau dulu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Oh, dari komisariat Ibnu Khaldun. Dari Ibnu ya? Khaldun gitu. Jadi bagaimana kita untuk bangkitnya, kita kumpul sama kawan-kawan gitu kan. Karena apa? Karena ketika kita nggak kumpul sama kawan-kawan, mana kita tahu gitu kan. Gimana kita mau ngobrol, mau sharing, kita nggak tahu. Mau sharingin apa ya kita nggak tahu. Perkembangan komisariat lain kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita ngobrol sama kawan-kawan yang udah maju, nanti kita terapkan di komisariat masing-masing. Seperti itu.
Berarti gitu kalau misalnya Nggak udah usah. mulai males gitu langsung cari aja teman-teman yang Cari aja banyak teman-teman gitu. aja yang banyak. Udah males, ih kok aku males jadi IMM. Udah cari teman lagi, cari teman yang banyak buat ngobrol Iya gitu betul. ya. Karena apa ya? Yang namanya titik terendah kalau misalkan kita biarkan, ya udah kita bakalan hilang dengan sendirinya. Kita akan lepas. Kadang yang namanya teman-teman, kadang kalau mau menggait pun, kalau misalkan kita jarang deket ya kita lupa juga gitu kan. Gimana? Kiko? Seperti itu. Oke. Cocok itu. Terus kalau Imam Fatan? Titik terendah. Iya, pernah nggak sih ngalamin titik terendah? Bukan Apa di ya? hidupmu tapi di IMM-nya. Di MM-nya loh. Kalau di MM-nya Bukan di hidupmu. Iya. Ntar masalah percintaan aduh kacau. selalu menjadi yang terendah nih aku. Aku merasa aku itu paling tidak mampu dan paling tidak berkapasitas di MM aku. Jadi Kenapa aku bisa ya- gitu? Iya, melihat kawan-kawanku yang potensinya lebih dari aku, nah aku kan selalu menjadi titik yang terendah di situ. Kemudian mereka berani di depan, aku kok grogi ya neng ngarep ya. Sampai sekarang ini aku masih belepotan ngomong. Terus cara bangkitnya gimana? Cara bangkitnya ya aku introspeksi diri, muhasabah diri, terus? visualisasi setiap malam, piye ya caranya. Tapi ya salahku itu di situ. Gimana? Setelah visualisasi tapi tidak dilakukan, Berarti kurang praktek. kurang praktek. Kenapa kurang praktek? Ya makanya itu untuk menjadi bangkit aku harus praktek, dan setiap aku praktek itu ada perubahan di situ. Tapi aku jarang praktek, makanya Tapi jarang sekarang dia sudah bangkit. sering praktek sih. Besok ini ya pada jadi pemateri ya. Pemateri ya, calon pemateri ya. Nanti gak keluar semua Oke. yang sudah dipelajari. Oke, lanjut ya. Imawan untuk Imawati. Ngawur. Dan apakah Imawan benar untuk Imawati? Gimana? Itu bullshit kan. Bye. Perkara jodoh. Perkara jodoh itu kan urusan Tuhan gitu kan. Kalau ada yang ngomong Imawan untuk Imawati, ya itu nggak masalah kalau urusan jodoh gitu kan. Karena ya yang namanya jodoh apa ya, yang sering kita kumpul kadang itulah yang menjadi surutan gitu kan. Justru kadang yang walaupun secantik orang, kalau kita jarang ketemu ya kita nggak cinta, tapi ketika kita sering deket, mau nggak mau seringnya kita cinta gitu kan. Jadi kalau urusan jodoh mau sama Imawan Imawati, terus Imawan sama yang lain ya monggo, Imawati sama yang lain juga monggo, nggak jadi masalah gitu kan. Berarti gak keberatan nih, gak keberatan. Nggak keberatan kalau misal ada surat teman Imawan untuk Imawati malah lebih bagus gitu kan. Kader biologis nanti. Kader biologis. Cocok ya gue. Oke, lanjut. Mau tanya, tindakan IMM Salatiga selaku mahasiswa berintelektual, bagaimana sikap IMM sendiri dalam menanggapi isu-isu yang beredar di kampus, terutama IAIN Salatiga, mengenai 1. Aksi virtual yang ditunjukkan ke Bapak Rektor, 2. Adanya media-media yang dinilai meresahkan akhir-akhir ini, seperti yang saya tahu mengenai grup Aliansi Mahasiswa Menolak UKT, adanya pemasangan spanduk di area kampus sebagai bentuk tuntutan para mahasiswa, bagaimana seharusnya menyikapinya. Nah, silakan. Nah, silakan. Ya, dijawab yo. Tindakan yang sudah dilakukan IMM apa untuk itu? Monggo, Bos. Bro? Ini yang suka mengkaji ya, ini bidang Aduh. RPK, bidang RPK suka mengkaji-kaji ayam kayak aja gitu. kita. Adem ayam gitu kan. Mungkin secara gamblang kita adem ayam gitu ya, karena yang pertama ini sebenarnya harusnya ke bidang hikmah gitu ya, harusnya loh. Iya, bidang hikmah ya baru. Bidang hikmah, tapi nggak apa-apa lah karena ya sedikit-sedikit kita paham lah. Aku apresiasi ya gitu kepada teman-teman yang memasang spanduk, terus ada penolakan UKT, itu memang menjadi hak kita gitu kan. Karena apa ya? Ini sih di pandemi seperti ini ekonomi susah, sulit. Jadi untuk kawan-kawan yang menolak itu apresiasi, keren. Tapi ada satu hal yang memang dari teman-teman itu salah. Karena mereka kalau kita usut secara hukum itu salah, karena dia yang pertama menyebarkan nomornya rektor itu salah banget, karena di situ ada unsur nantar peneroran gitu ya. Kalau untuk IMM, sebenarnya IMM itu gerak. Aku juga masuk di grup aliansi itu yang di 2-3 minggu kemarin akhirnya bubar karena salah satu yang membubarkan itu ada aku sama kawan-kawan. Ya adalah kawan-kawan seperti itu. Sebenarnya kita bagi gitu ya, ada dua apa sih namanya, lingkaran. Ada yang di atas, ada yang di bawah.
Kalau yang di bawah itu yang di grup itu ada aku, ada Jauhar, ada siapa lagi ya? Lupa. Kalau yang di atas itu ada teman-teman yang masuk di SEMA sama Dema, itu ada Noveri, ada Farhan. Kita juga udah komunikasi gimana cara mekanisme dan apa yang mau dibahas di atas juga kita udah bahas sebenarnya, walaupun itu nggak secara organisatoris atau kita bagi tim gitu ya, tapi kita pakainya individu seperti itu. Jadi kita mulai mengkaji dari yang berapa persen mau kita diturunkan, bagaimana subsidi kuota, bagaimana pembayaran UKT yang sudah di atas semester 8 ke atas. Itu juga kita obrolkan sama terutama sama yang dari SEMA, Mas Farhan gitu kan. Nah, ternyata memang ada teman-teman yang membuat aliansi itu dan dia liciknya. Jadi dia buat grup seperti itu, udah dimasukin beberapa orang gitu kan, ada sekitar 60-an awal itu. Terus dia jadikan admin 3 orang. Habis itu yang buat grup dia nggak tanggung jawab, kabur dari grup gitu ya, live. Akhirnya ketika pemunculan spanduk mau demo gitu ya, tak kompor-kompori, akhirnya grup itu bubar. Yang atas naik. Seperti itu. Kalau misalkan kita sebenarnya kalau misalkan politik, aduh dibahas itu jerimet, nggak baik gitu ya, kalau misalkan di publikasi itu nggak baik. Seperti itu sih. Gitu ya, secara umumnya seperti itu. IMM-nya kayak gitu yang sudah dilakukan oleh teman-teman IMM. Mungkin kalau teman-teman komisariat mungkin belum tahu sedetail ini ya. Ya karena yang bergerak itu dari teman-teman cabang ya. Cabang. Sama SEMA yang masuk SEMA Dema. Iya, teman-teman dari komisariat yang masuk SEMA Dema, struktural kampus. Gitu ya. Terus lanjut ya. Sekarang grupnya udah ganti. Apa namanya? Grupnya sudah namanya ganti berubah tidak jelas. Asli serius, itu nama grupnya sekarang itu. Itu menambah ini ya, pekerjaan biar nggak sumbung gitu kan. Ya, biar nggak sumbung. Selama corona.